Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berhadir di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan untuk kita pribadi dan dapat kita dakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jiwa memiliki dua hal. Ada jiwa yang baik dan ada juga jiwa yang buruk. Jiwa yang baik itulah jiwa yang beruntung, dan adapun jiwa yang buruk itulah jiwa yang merugi. Maka beruntunglah orang-orang yang berupaya untuk menyucikan jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi siapa yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi bagi siapa yang mengotori jiwanya. Dan adapun kita berupaya untuk dapat menyucikan jiwa kita agar kita termasuk jiwa yang beruntung. Ikhwatal Islam, kajian kita di majlis ini kita masih mengkaji kitab Asrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam penyucian jiwa. Kitab tersebut merupakan salah satu di antara tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita telah mengkaji kaidah yang pertama, yaitu tauhid adalah kunci pokok di dalam penyucian jiwa. Dan adapun di majlis ini
Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kaidah yang kedua, yaitu ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau berkata di dalam kitabnya Asru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ini menunjukkan bahwa doa adalah di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan doa termasuk ibadah. Maka tatkala seseorang sedang berdoa, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan siapa yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah murka kepada orang-orang yang enggan, yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang enggan berdoa, sama halnya dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, namun dia enggan meminta kepada yang menciptakannya, makanya Allah murka kepadanya. Bagi siapa yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah, dialah orang yang paling lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'jazan nas man ajiza bid-du'a. Sesungguhnya manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling tidak mampu untuk berdoa. Padahal tidak ada kesulitan untuk menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah, dan doa pun tidak berbayar, namun dia tidak mau untuk berdoa. Maka orang tersebut adalah orang yang tidak mampu, orang yang lemah, karena dia enggan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad-du'a'u min afdhalil ibadati 'inda Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah di antara amalan yang paling utama, ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lianna fihi izharan lil ajzi wal iftiqar wat tadallul wal inkisar. Karena tatkala seseorang sedang berdoa meminta kepada Allah, berarti dia sedang menunjukkan dirinya, kondisinya dalam keadaan yang lemah. Dia fakir, dan dia pun merendahkan dirinya di hadapan Allah. Wal-i'tiraf bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi wa ghinahu wa igna'i wa kibriyaihi. Dan tatkala seseorang berdoa meminta kepada Allah, dia sedang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa,
wa jabra kasri khawatiri a'daih, dan doa adalah solusi bagi musuh-musuh Allah. Orang-orang musyrikin tatkala mereka ditimpa kesusahan, bahkan mereka berada di dalam keputusasaan, mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang musyrikin tatkala mereka berada di tengah lautan dan mereka mengetahui tidak ada yang dapat menolong mereka kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki," dan tatkala mereka orang-orang musyrikin menaiki kapal, mereka berada di atas lautan, angin kencang datang, ombak yang tinggi menghadang kapal mereka, tentunya di dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi keputusasaan. Siapakah yang dapat menyelamatkan mereka? Siapakah yang dapat menolong mereka di tengah lautan? Mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuknya. Mereka ikhlas berdoa kepada Allah karena mereka tahu sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberikan manfaat. Tatkala di dalam kondisi yang genting seperti itu, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya yang dapat menolong mereka hanya Allah, dan mereka meminta kepada Allah. Bahkan di dalam kondisi yang lain, di dalam kondisi yang seperti itu, mereka berkata, dan Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan, la in anjaitana min hadhihi, kalaulah kiranya engkau ya Allah, engkau selamatkan kami dari semua ini, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur, kata mereka. Namun apa yang terjadi tatkala mereka selamat? Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan tatkala mereka selamat sampai kepada dataran, idzahum yusyrikun, ternyata mereka berbuat kesyirikan. Mereka lupa apa yang mereka katakan di tengah lautan. Lihat bagaimana doa itu menjadi solusi bagi orang-orang musyrikin tatkala mereka berada di dalam kondisi yang sangat sulit. Fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaih, dan tentunya bagi kekasih Allah dan wali-wali Allah, mereka sangat butuh kepada doa. Orang-orang musyrikin mereka berdoa memurnikan agama hanya untuk Allah tatkala mereka di dalam kondisi sulit. Namun tatkala dalam kondisi yang lapang, mereka berbuat kesyirikan. Berbeda dengan wali-wali Allah, dalam kondisi lapang maupun sulit mereka tetap berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya saat ini, siapakah wali-wali Allah? Apakah wali-wali Allah itu yang berpenampilan bersorban,
berpakaian putih terlihat saleh, atau disebut dengan wali-wali Allah yang memiliki ilmu-ilmu sakti, bisa berjalan di atas air, kalau terkena benda tajam tidak berdarah tubuhnya. Apakah itu disebut dengan wali-wali Allah? Ternyata yang disebut dengan wali-wali Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa kekhawatiran atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi ikhwatal Islam, yang disebut dengan wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita mendengar seseorang mengatakan si fulan adalah wali Allah, atau seseorang mengklaim dirinya adalah wali Allah, maka perlu kita lihat 3 hal. Sebagaimana ini perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau menukilkan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk melihat betulkah seseorang itu wali Allah atau bukan, maka lihat 3 hal. Yang pertama, lihat salatnya. Wali Allah adalah orang yang menjaga salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wali Allah adalah orang-orang yang menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menyebut atau mengklaim dirinya wali Allah namun dia membenci sunnah Rasulullah, maka dia bukan wali Allah. Karena wali Allah mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wali Allah adalah orang yang berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana seseorang berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya? Berdakwah kepada Allah dengan mentauhidkannya, berdakwah kepada Rasul-Nya dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini timbangannya. Kalau seseorang mengklaim atau menyebut dirinya wali Allah, maka lihat 3 hal ini. Yang pertama, salatnya. Yang kedua, bagaimana dia mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia dakwahkan. Apakah dia berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya, atau dia berdakwah untuk mencari pengikutnya. Maka kita ketahui bahwa kekasih-kekasih Allah dan wali-wali Allah adalah orang yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khair. Dan doa memiliki pengaruh yang besar di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, sebagaimana perkataan Syekhul Islam tatkala beliau memberikan wasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa adalah kunci segala kebaikan. Fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah.
maka setiap kebaikan yang engkau harapkan, maka setiap kebaikan yang engkau inginkan berupa kebaikan dunia dan akhirat, fatlubhu minallah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilih, maka mintalah itu semuanya kepada Allah dan bersandarkan dirimu kepada Allah di dalam memperoleh kebaikan dunia dan akhirat dan mewujudkannya. Maka kita lihat di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan pengharaman kezaliman di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu, kalian semua dalam kondisi sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku berikan kalian petunjuk. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, kalian semua dalam kondisi lapar kecuali siapa yang aku beri makan. Fastad'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku beri kalian makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu, kalian semua dalam kondisi tidak berpakaian kecuali siapa yang aku beri kepadanya pakaian. Fasta'suni aksukum, maka mintalah pakaian itu kepadaku, aku beri kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni kalian. Maka ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan dunia dan akhirat yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin jodoh, minta kepada Allah. Kita ingin harta, minta kepada Allah. Kita ingin dimudahkan untuk berangkat haji dan umrah, minta kepada Allah. Dan semuanya fatlubhu minallah walja ilaihi, maka semuanya itu mintalah kepada Allah dan sandarkan dirimu hanya kepada Allah di dalam memperolehnya dan di dalam mewujudkannya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah. Kisah ini berkaitan tentang si fakir. Tentunya kita ketahui bahwa si fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Bahkan dia pun sulit untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Maka si fakir ini tatkala menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, dia pun berangkat untuk mencari harta. Kemudian ada seseorang yang mengabarkan, wahai fakir, kemanakah engkau hendak pergi? Kalau engkau menginginkan harta, ingin ada seseorang yang membantumu, maka pergilah ke masjid. Di masjid ada orang kaya yang siapa saja yang meminta bantuannya dia akan bantu. Maka si fakir yang mendengar seseorang yang berkata demikian,
dia ubah niatnya. Yang dari awal hendak pergi untuk mencari harta, dia pun berangkat, dia langkahkan kakinya menuju masjid. Sesampainya di masjid, dia lihat ada seseorang yang mungkin itu adalah orang kaya yang dikabarkan oleh orang tadi. Dia lihat orang kaya itu sedang menengadahkan tangannya meminta berdoa kepada Allah. Maka si fakir ini berfikir, untuk apa aku meminta kepada orang yang kaya itu? Ternyata dia juga fakir. Ternyata aku dan dia sama-sama fakir. Aku fakir dan si kaya juga fakir. Untuk apa aku meminta kepada si fakir? Lebih baik aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana si orang kaya itu meminta kepada Allah. Maka si fakir itu pun langsung berdoa meminta kepada Allah sebagaimana orang kaya itu meminta kepada Allah. Maka ini menunjukkan ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalaulah kiranya engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kiranya engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dan kita pun mengikrarkan di dalam salat-salat kita selalu menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ikhwatal Islam, wa qad wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala man da'ahu waltaja ilaihi bil ijabah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji mengabulkan bagi siapa yang berdoa kepadanya, yang meminta kepadanya, yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan permintaan kalian. Ini janji Allah bagi siapa yang berdoa meminta kepada Allah. Allah kabulkan permintaan bagi siapa yang meminta kepadanya. Wa qala Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mu'minin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inni la ahmilu hammal ijabah, sesungguhnya aku tidak mementingkan kapan doaku dikabulkan. Walakin hammad du'a, akan tetapi yang terpenting bagiku, aku bisa berdoa. Fa idza ulhimtu du'a, apabila aku diberi kemudahan, diberi petunjuk, diberi taufik, diberi ilham untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka sesungguhnya pengabulan doa itu menyertainya. Maka ini menunjukkan ikhwatal Islam, tatkala kita berdoa, pengabulan doa itu menyertainya. Maka hendaknya kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, siapa yang berdoa meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Maka tugas kita berdoa, Allah berjanji Allah kabulkan. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak penting baginya kapan doa-doanya dikabulkan, yang penting bisa berdoa. Itu yang paling penting. Kalaulah kita sudah berdoa, Allah Subhanahu wa taala niscaya akan kabulkan permintaan kita. Wa an Mutarrib bin Syakhir qala, dari Mutarrib bin Syakhir ia berkata,
tadakkartu ma jima'ul khair. Aku merenungkan apa yang menghimpun seluruh kebaikan. Fa idzal khairu katsirun. Ternyata kata Mutarrib bin Syikhir, kebaikan itu sangat banyak. Namun apa yang menghimpun semua kebaikan itu? As-shaumu was-shalah. Ternyata di dalam kebaikan itu ada puasa, ada salat, dan ada yang lainnya. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla. Ternyata kebaikan itu semuanya berada di tangan Allah azza wa jalla. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla. Kalaulah kiranya engkau tidak mampu mendapatkan apa yang berada di tangan Allah azza wa jalla, illa an tas'alahu fayu'tiyak, kecuali engkau meminta kepadanya, Allah akan memberikan permintaanmu. Kita dimudahkan untuk salat, kita dimudahkan hadir di majelis ilmu. Ini semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita harapkan di dunia dan akhirat, minta semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena urusan itu semuanya berada di tangan Allah. Makanya dikatakan illa antas'alahu fayu'tiyak, kecuali engkau meminta kepadanya, niscaya Allah berikan permintaanmu. Fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Dan ternyata yang menghimpun semua kebaikan itu adalah doa. Wa fi babit tazkiyah sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi. Dan di dalam urusan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa adalah menumbuh kembangkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak merasa puas atas capaian ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Inilah yang diharapkan dari tazkiyatun nufus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam hal tazkiyatun nufus, dan doa ini adalah doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal? Ini doanya penting. Dan ini doa yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa dengan doa ini dalam tazkiyatun nufus, agar jiwa ini bersih, agar jiwa ini tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah, dan jiwa ini tidak merasa puas dengan capaian ibadah yang diperoleh saat ini, namun terus berkembang. Kalau tahun ini kita hanya mampu berpuasa Ramadan saja, maka tahun depannya diiringi dengan puasa 6 di bulan Syawal. Tahun berikutnya mulai dengan puasa Senin Kamis. Tahun berikutnya ditambah lagi dengan puasa Daud, dan begitu seterusnya. Kalaulah di saat ini kita cuma hafal surah An-Nas, maka esok harus kita berusaha untuk hafal surah Al-Falaq. Berikutnya kita harus hafal surah Al-Ikhlas, dan berikutnya. Tidak stagnan di situ. Maka ini doa yang hendaknya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Engkaulah yang dapat mensucikan jiwaku, dan Engkaulah walinya dan pemiliknya. Doa ini harus kita hafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa fi hadha ad-du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi bi yadillahi subhanahu wa ta'ala 'allamul ghuyub. Di dalam doa ini, yaitu di dalam doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, terdapat sebuah petunjuk dan terdapat sebuah peringatan bahwa tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Wa anna miftahaha al-a'zam huwa ad-du'a wal iftiqar ila Allah taala. Dan adapun kunci utama di dalam tazkiyatun nufus adalah doa. Kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang hanya dapat menyucikan jiwa kita. Dan kita ketahui bahwa orang-orang yang menyucikan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung, dan adapun orang-orang yang mengotori jiwanya adalah orang-orang yang merugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Walihada kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa dengannya adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi disebutkan bahwa Syahr bin Hashab berkata bahwa ia berkata pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, wahai ibunda orang-orang yang beriman, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki. Apa doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan tatkala beliau berada di sisimu? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menjawab, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau berdoa dengannya adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa doamu yang paling banyak engkau berdoa dengannya adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Tentunya kita ketahui setiap yang paling banyak disebutkan oleh seseorang, maka ini menunjukkan adalah perkara penting yang seseorang itu tidak meninggalkannya. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doanya dengan menyebutkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tentunya kita pun harus memperbanyak doa itu. Maka tatkala Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Ternyata jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan istri beliau radhiyallahu anha, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adami illa qalbuhu, sesungguhnya hati manusia itu baina usbu'aini min asabi'illah, di antara jari jemari Allah. Faman syaa aqama, siapa yang Allah kehendaki Allah teguhkan iman di dalam hatinya. Wa man syaa azagha, siapa yang Allah kehendaki Allah cabut keimanan itu dari hatinya sehingga dia condong kepada kesesatan. Maka ini menunjukkan bahwa doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik adalah doa yang sangat penting. Jangan kita mengira tatkala kita sudah mengenal sunnah kita tidak bisa balik kepada perkara-perkara jahiliyah. Jangan kita merasa aman. Hendaknya kita selalu mawas diri, waspada. Kalau kita kembali kepada masa-masa jahiliyah seperti dulu, Allah Subhanahu wa taala telah beri kita petunjuk, maka kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas petunjuk itu. Maka jangan kita merasa aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja meminta agar hati beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berada di atas agama yang hak ini. Maka kita sebagai pengikut beliau tentunya juga berupaya untuk memperbanyak doa ini agar kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian disebutkan setelah itu Mu'az bin Mu'az yang meriwayatkan hadis ini, beliau membacakan sebuah ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ini penting. Demikian ikhwatul Islam, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat bagi kita dan akan kita lanjutkan setelah Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.